Ini Giska. Sejak kecil, tanaman selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Bukan hanya karena parasnya yang indah atau warnanya yang mempesona. Tapi Giska selalu takjub pada bagaimana tanaman terus bertumbuh, senantiasa berubah, menyambut mentari pagi. Dari rasa cintanya itu, Giska mengembangkan bisnis bersama tanaman. Seiring perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan terus terjadi. Cara berkomunikasi pun tidak luput dari perubahan pesat. Karenanya, kini komunikasi menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi bisnis. Jika sebelumnya interaksi dilakukan dengan tatap muka, kini interaksi dapat dilakukan secara online berkat perkembangan teknologi. Berbelanja pun kini semudah menggerakkan jari jemari di layar smartphone kita. Transformasi digital telah mengubah dunia yang kita kenal dahulu menjadi dunia dengan lalu lintas informasi yang begitu masif. Hal ini menuntut bisnis untuk bergerak cepat, menciptakan cara komunikasi yang efisien dengan pelanggan untuk melangkah lebih jauh. Terus beradaptasi dan menjadi bagian dari transformasi digital, berkawan dengan zaman, dan merangkul perubahan. Layaknya tanaman yang terus bertumbuh, Kiskas percaya setiap bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak maju. Terus beradaptasi untuk menyongsong hari esok. Kami yakin bahwa teknologi dan komunikasi menjadi kunci untuk menumbuh kembangkan bisnis. Melalui teknologi komunikasi, kami hadir untuk membantu bisnis beradaptasi demi menggapai ekspektasi pelanggan. Menghadirkan customer experience terbaik yang berbuah pada kepuasan pelanggan. Layaknya air yang mengalir dari ujung daun hingga akar tanaman, kebahagiaan ini akan terus mengalir dari pelanggan menuju pelaku bisnis. Bertumbuh, berkembang, berbuah. Seperti pohon yang kokoh, Kiskas membantu bisnis untuk terlibat dalam percakapan real-time berskala besar. Menciptakan kolaborasi yang padu, meniadakan kendala jarak dan waktu. Mengubah percakapan menjadi kesempatan, mengganti setiap pesan menjadi senyuman. Kiskas, enabling conversation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di CX Zone yang keempat. Kembali lagi bersama saya, Weni Anggriani, yang akan memandu acara pada hari ini. Lalu selanjutnya saya ingin menyapa nih para pemateri yang sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Bapak Delta Purnawidyangga selaku CEO at Kiskas, Bapak Andi Anugrah selaku Chairman of Indonesia Contact Center Association (ICCA) serta Director of Telexindo Bismart, serta Ibu Nicola Putri selaku Marketing Manager of Choco Chips Boutique. Baik, seperti yang Bapak Ibu ketahui, webinar ini diselenggarakan oleh Kiskas dengan mengusung topik mengenai customer experience atau yang disebut juga sebagai CX. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu nih, Kiskas itu apa sih sebenarnya? Nah, Kiskas merupakan platform multi-channel chat yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah yang masif. Nah, Kiskas juga merupakan partner resmi Instagram dalam membantu bisnis untuk mengoptimalkan penggunaan Instagramnya. Sejak berdiri tahun 2013, Kiskas telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di 10 negara.
Tema webinar kita pada hari ini adalah Increasing Customer Trust and Satisfaction Through Social Media. Nah, selain sebagai media hiburan, media sosial juga berperan sebagai pelanggan dalam menemukan bisnis dan begitu juga sebaliknya. Hal ini juga didukung oleh data dari Instagram yang menyatakan bahwa 90% pengguna Instagram menggunakan Instagramnya untuk memfollow satu akun bisnis untuk mencari lebih tahu mengenai produknya apa, jasa yang disediakan apa, dan hal-hal yang mereka minati tentang bisnis tersebut. Maka dari itu, media sosial, terutama Instagram, dapat meningkatkan brand awareness yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Nah, berkaitan dengan situasi ini, tentu penting bagi bisnis untuk mempersiapkan strategi media sosial agar tetap bisa bertahan di era social commerce. Nah, untuk mengetahui materi lebih lanjut nih tentang bagaimana bisnis dapat mengoptimalkan media sosial, kita dapat mendengarkan pemaparan dan berdiskusi bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Andi Anugrah selaku Chairman of Indonesia Contact Center Association atau ICCA, serta Ibu Nicola Putri selaku Marketing Manager of Choco Chips Putih. Selain itu, setelah sesi pemaparan dari para narasumber, nanti juga akan ada sesi Q&A di mana para peserta webinar dapat mengajukan pertanyaannya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah. Tidak sampai situ saja, nanti juga kita akan ada bagi-bagi hadiah melalui lucky draw di akhir acara nanti. Bagi peserta webinar yang sudah mengisi feedback form. Dan bagi peserta webinar yang sudah mengisi feedback form juga berhak untuk mendapatkan deck pemateri dari kedua narasumber kita hari ini. Maka pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini hingga akhir ya. Baik, langsung saja kita mulai acara hari ini diawali oleh sambutan dari Bapak Delta Purnawidiangga selaku CEO of Kiskas. Kepada Bapak Delta, saya persilakan. Oke. Terima kasih banyak Mbak Weni. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Sudah jelas, Pak. Selamat datang dan terima kasih juga untuk Pak Andi dan Bu Nicola ya, kesediaannya menjadi panelis yang nanti bareng-bareng kita semua dengarkan pemaparan dan diskusinya, dan saya yakin sangat menarik. Saya mohon izin share slide saya. Saya di sini ingin menyambut semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ke dalam CX Zone yang keempat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi selamat datang di CX Zone keempat. Ini sebuah event yang tadi sudah diintroduce sama Mbak Weni ya, bahwa sebuah event yang kita create, kita desain untuk diskusi nih dengan para praktisi, dengan pelaku bisnis, dengan para provider, content provider untuk bisa ngebahas tentang customer experience. Jadi CX di sini maksudnya customer experience. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi dari Pak Andi dan Bu Nicola, saya pengen ngajak teman-teman semua untuk merenung sedikit nih, gitu, berefleksi sedikit. Gitu. Di akhir tahun 2018, SAP, sebuah perusahaan dari Jerman ya, membeli Qualtrics, namanya, sebuah perusahaan dari US. Dengan nilai yang luar biasa besar, 8 billion US dollar, itu sekitar 20 kali revenue-nya Qualtrics ketika itu. Pertanyaannya tentunya kenapa? Kenapa SAP, sebuah perusahaan enterprise, membeli Qualtrics, sebuah perusahaan analytics, gitu ya. Dan di press release yang disebutkan, gitu ya, di Twitter-nya disebutkan bahwa SAP mengakuisisi Qualtrics untuk memperkuat atau to power di experience ekonomi, katanya. Jadi untuk mengempower, untuk menegaskan posisi SAP di dalam konteks ekonomi experience. Nah, dan goals-nya dari yang pengen mereka capai untuk di experience ekonomi adalah dalam konteks dunia yang semakin banyak disappointing customer experience, mereka pengen memastikan bahwa dan challenge terbesar, menjelaskan bahwa challenge terbesar, tantangan terbesar buat bisnis, buat kita semua di sini adalah bagaimana kita memastikan experience yang terbaik untuk setiap customer kita.
Sekarang kita masuk ke experience Y kedua nih gitu. Oke, kita tahu di experience ekonomi gitu. Penting experience ekonomi. Tapi kenapa sih sepenting itu? Gitu? Di dalam sebuah research yang Deloitte menjelaskan nih, bahwa tahun 2020 udah lewat ya, udah 2 tahun. 2020 akan menjadi tahun di mana customer experience akan melewati harga atau bahkan produk sebagai competitive differentiator. Jadi tidak hanya challenge terbesarnya tadi seperti itu, memastikan experience yang baik buat customer, ini juga jadi kunci utama untuk kita menjadi kompetitif di pasaran kita masing-masing. Jadi differentiatornya kita nih sebagai customer bukan lagi memilih perusahaan berdasarkan harga yang lebih murah, bukan hanya berdasarkan fitur yang lebih banyak, yang kita pengen cari adalah experience-nya. Bagaimana experience kita berinteraksi dengan perusahaan tersebut. So, di tempat lain, research yang lain, saya akan menyebutkan bahwa dengan kondisi kita sekarang sangat terkait satu sama lain, karena ada social media, customer experience is the only true competitive advantage. Satu-satunya competitive advantage yang tepat gitu untuk kita investasikan. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, CX adalah pembeda terbesar nih untuk kita dan kompetitor kita. Kenapa sih sebenarnya ada atensi yang luar biasa terhadap customer experience sekarang nih? Kenapa nggak 10 tahun yang lalu? Berdasarkan analisa kita di Kiskas, berdasarkan observasi kita dari customer kita, alasan terbesar adalah ada shift, ada pergeseran dari ekspektasi customer-nya itu sendiri. Jadi bagian besar dari customer experience tentunya customer-nya. Yang customer-nya sekarang berubah di drive atau dimobilisasi oleh dua hal menurut hemat kami. Yang pertama adalah teknologi, khususnya mobile teknologi ya, di mana sekarang kita semuanya segala sesuatunya berada di mobile. Interaksi kita dengan bisnis juga ada di mobile, interaksi kita dengan orang lain juga ada di mobile. Ketika mau tidur kita ngecek HP dulu, ketika baru bangun kita ngecek HP lagi. Jadi very mobile centric. Yang kedua adalah sosial media sekali lagi. Jadi sosial media muncul lagi yang membuat perubahan yang fundamental gitu terhadap interaksi antara customer dan bisnis gitu. Kenapa fundamental? Karena dengan adanya sosial media, customer tuh menjadi sangat-sangat empowered, jadi sangat-sangat besar powernya untuk bisa mempengaruhi bisnis secara umum. Karena sekarang mereka terkait satu sama lain, nggak ada lagi ceritanya customer kemudian membeli produk tanpa tahu sebelumnya produknya itu apa. Mereka pasti sudah search duluan. Mereka pasti udah mencoba reach out, berkomunikasi dengan bisnis tersebut dari berbagai macam sosial channelnya untuk pengen tahu lebih lanjut sebenarnya ini jualan apa, jualannya bagus apa enggak, dan sebagainya. Mereka udah buka sosial media YouTube misalnya untuk kemudian ngecek nih komparasinya A dan B kayak gimana gitu. Jadi datang ke kita itu udah dalam kondisi full of knowledge kan customer kita sekarang. Jadi ada shift. Jadi ekspektasinya semakin tinggi, experience kita yang kita harapkan kita bisa provide. Nah itulah the customer of the future kalau disebut bukunya Black Morgan, bahwa customer experience adalah persepsi dari customer terhadap kita nih, terhadap brand. Dan bagaimana kita bisa menciptakan persepsi itu dengan positif dan baik gitu. Dan efeknya nanti seperti apa? Nah itu saya coba kasih hint sedikit ya gitu ya. Di sisi lain yang namanya customer experience ini sangat dekat kaitannya dengan transformasi digital. Ini juga salah satu alasan utama kenapa kita membuat CX Zone, karena transformasi digital itu sangat masif dan pandemi mengakselerasi proses itu nih, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Transformasi digital sendiri apa sih gitu? Transformasi digital adalah sebuah proses untuk menggunakan teknologi digital untuk membuat sesuatu yang baru atau memodifikasi yang lama, baik itu terkait bisnis proses, baik itu terkait kultur, budaya perusahaan, dan maupun customer experience gitu, untuk memenuhi perubahan dari bisnis dan pasar. Ini disebutkan oleh Salesforce. Nah, ada dua dimensi dari transformasi digital yang kita perlu pahami bersama. Yang pertama adalah dimensi digital capability. Jadi karena kita transformasi digital itu pasti menggunakan teknologi digital, yang pertama kita perlu ketahui adalah kita perlu tahu dulu gimana caranya menggunakan capabilities digitalnya. Baik untuk mentransformasi CX, baik untuk mentransformasi operational atau bisnis model. Terus yang kedua adalah leadership capability. Jadi nggak cuma soal capable secara knowledge, kemampuan eksekusi digital teknologi, tapi juga harus ada leadership yang baik. Gitu. Dan berdasarkan faktanya memang tidak ada transformasi digital yang tidak top down.
Karena transformasi digital itu pasti harus ada power dari top, dari leadership. Makanya leadership capability menjadi salah satu komponen penting dalam proses transformasi digital. Nah, ini kemudian dengan digital dan leadership capability ini jadi ada berbagai macam kategori perusahaan nih, gitu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Efeknya apa sih? Mungkin itu langsung aja ke sana. Ketika kita menyebut diri kita Master of Digital Transformation atau Digital Masters, perusahaan kita menggunakan teknologi digital untuk mengimprove CX atau bisnis proses atau bisnis model, kita melihat dua hal ya. Yang pertama, secara revenue meningkat dibandingkan kompetitornya, dan secara profitability jauh meningkat gitu. Jadi sangat efisien perusahaannya. Nah, ini yang menurut saya penting buat kita pahami bersama bahwa transformasi digital itu penting gitu, dan efeknya juga kembali ke competitiveness tadi. Dan tadi bisa dijelaskan ada kategori digital capability itu ada 3, dan poin yang paling kritikal adalah bahwa yang namanya customer experience, kita ngomongin nanti customer satisfaction di sini, customer understanding, bagaimana meningkatkan handle customer touchpoint yang ada berbagai macam, itu customer experience. Dan customer experience itu adalah jantungnya transformasi digital gitu, berdasarkan bukunya yang nanti saya jelaskan. Nah, efeknya apa sih? Nah, mungkin langsung efeknya aja yang paling kritikal. Kalau tadi efeknya adalah experience yang baik yang pengen kita ciptakan. Ketika kita berhasil menciptakan experience tersebut dengan transformasi digital, yang pertama adalah ini goal kita semua, kita pengen increase revenue. Jadi perubahan kecil aja dari CX, peningkatan yang positif dari CX, itu meningkatkan secara rata-rata meningkatkan revenue sekitar 80%, 82,3% dalam periode 3 tahun berdasarkan datanya. Terus yang kedua adalah tidak hanya customer kita tetap di kita dan revenue-nya makin, tapi juga dia semakin premium harganya dan dia semakin loyal customer kita. Jadi the payoff of the CX, jadi imbal hasil dari customer experience yang baik itu termasuk harga yang lebih premium. Kita bisa naikkan harga kita 16% rata-rata, dan itu customer tetap beli karena mereka memang mencari experience-nya. Dan meningkatnya loyalty, dan mereka tetap berada menjadi customer kita, bisa sampai 73% di sudut tertentu. Dan yang terakhir dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi sangat kompetitif ketika kita ngomongin customer experience yang baik. Dalam dunia yang sangat terkait satu sama lain, ketika kita mendapatkan experience yang jelek, itu dengan mudah kita bisa switch, atau sebaliknya, ketika kita mendapat experience baru, kita bisa mengajak orang lain untuk kemudian join ke company tersebut atau membeli produk dari company tersebut. Jadi increase competitiveness gitu. Jadi brand yang punya superior customer experience bisa memiliki revenue sampai 5 kali lebih tinggi daripada kompetisinya. Nah, ini yang makanya disebut di buku ini, di buku Leading Digital, bahwa mentransformasi customer experience itu menjadi sangat-sangat penting, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu adalah jantungnya transformasi digital. Nah, untuk itulah pada sore hari ini mungkin ya, di CX Zone keempat ini kita akan membahas lebih lanjut tentang customer experience dan transformasi digital, khususnya dalam ranah meningkatkan customer trust dan satisfaction dan kepuasan pelanggan dalam konteks sosial media. Nah, kenapa sosial media? Karena customer kita ada di sosial media sekarang. Kenapa customer trust dan satisfaction sangat penting? Nanti kita dengarkan bareng-bareng oleh Pak Andi Anugrah, Chairman dari Indonesia Contact Center Association (ICCA) dan Direktur dari PT Telexindo Bismart, serta Bu Nicola Putri, Marketing Manager dari Choco Chips Boutique. Itu aja dari saya. Let's have a conversation. Welcome to CX Zone 4. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Delta atas pembukaan dan kata sambutannya. Semoga ini dapat memberikan gambaran ya bagi para hadirin mengenai topik kita pada hari ini. Mungkin langsung saja kita memasuki acara utamanya, yaitu ada pemaparan dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Andi Anugrah selaku Chairman of Indonesia Contact Center Association atau ICCA, serta Director of PT Telexindo Bismart. Terima kasih Mbak Weni. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi, apa kabar? Selamat siang. Baik. Baik. Alhamdulillah.
Mungkin tidak perlu berlama lagi ya Pak, langsung saja kita langsung memaparkan materinya kepada Bapak Andi, kami persilakan. Terima kasih Pak Weni. Ya, salam kenal buat semuanya. Semangat pagi tentunya buat semua yang menyaksikan acara ini. Terima kasih partisipasinya. Dan buat Kiskus, terima kasih undangannya untuk acara ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau di contact center kita sukanya panggil teman-teman biar mudah gitu ya. Kelihatannya suasananya warnanya biru ya. Eh, dan sama dengan telesido juga warnanya biru ya. Sayangnya saya pakai baju hijau ini ya. Mudah-mudahan tetap match ya karena ya eh, go green. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akan langsung saja untuk share. Mungkin karena saya dari ICCA atau Indonesia Contact Center Association, pembahasannya tidak hanya seputar sosial media sih, tapi saya akan lebih khususkan mengenai contact center. Karena secara luas ya contact center itu berkembang dengan berbagai medianya dan akan bagus kalau saya share slide-nya. Ya ada slide yang biasanya saya gunakan untuk sharing kepada rekan-rekan yang ingin tahu mengenai dunia contact center sebagai sebagai acuan ya bahwa selama masa pandemik ini memang perkembangan dunia contact center cukup signifikan ya karena beberapa perusahaan itu lebih menyukai secara remote ya bekerja secara remote. Nah, jadi kita coba melihat ya bahwa perkembangan dunia contact center itu menggantikan berbagai kegiatan yang face to face ya dan sekarang ada berada di belakang layar dan tentunya ini didukung oleh digitalisasi yang ada saat ini. Jadi kalau gimana caranya kita meningkatkan customer satisfaction melalui contact center ya. Nah, ini mungkin karena salah satu produk yang dibawakan ini adalah ada yang disponsori oleh Kiskus. Tentunya ya bagus ya menjadi salah satu momentum bahwa digitalisasi membantu kita ya untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Saya coba share beberapa poin yang mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan bahwa tadi kalau lihat videonya Kiskus ya bahwa oke, pada saat pelayanan kita cuman satu dua gitu ya mungkin mudah untuk ditangani gitu ya. Kalau misalnya petugas kita hanya beberapa orang, tapi kalau sudah ratusan, ribuan gitu ya, atau mungkin di sosial media banyak gitu ya, tentunya kalau kita membangun perusahaan, pastinya kita ekspektasinya bahwa pelanggan kita banyak ya. Nah, jadi kalau banyak sekali ini, bagaimana ditangani ya, akan terjadi antrian, akan terjadi prioritas gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara digital messaging, orang itu bisa kirimkan message anytime gitu ya, masuk aja gitu ya. Mungkin saja ada yang tidak terbaca. Begitu juga email, ya. Kalau telepon mungkin kita aware gitu ya. Bunyi kring gitu ya, kita angkat. Kring, kita angkat gitu ya. Tapi kalau message itu bisa, oh kayak air bah gitu ya, tiba-tiba banyak ya. Dan tentunya ini ya, apa namanya, cukup menantang ya untuk kita tangani dengan baik. Pada saat terlalu banyak, maka ada berpotensi bahwa pelanggan kita nanti kecewa, pelayanannya lama, respon kita lambat, ya. Ada email yang tidak dibalas, ada chatting yang tidak direspon, dan segala macamnya, ya. Jadi dunia digital ini serba cepat, ya, tapi kita juga harus menyikapinya dengan baik. Ada prioritas-prioritas tertentu. Nah, di antara banyak orang yang menghubungi kita tentunya ada berbagai kepentingannya gitu ya. Tidak hanya yang
mau membeli, tapi mungkin juga malah mau menawarkan sesuatu ke kita gitu. Oke. Nah, orang punya banyak pilihan interaksi gitu ya. Ya, yang mana yang mereka akan sukai gitu ya. Terlalu banyaknya media sosial gitu ya. Hampir setiap hari ada aja aplikasi baru gitu ya. Ya, mana yang paling disukai orang gitu ya. Ada yang menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, email, bahkan aplikasi yang kita bangun juga banyak, chatting, live chat, bahkan video, ya, dan juga telepon. Nah, media interaksi yang mereka gunakan itu bisa menunjukkan bahwa seberapa penting ya, seberapa coverage-nya akan tersebar gitu. Pada saat Anda tidak merespon di Instagram, Facebook, dan Twitter misalnya, ya bisa saja disaksikan oleh banyak orang gitu ya. Tapi ya karena terlalu banyak informasi yang ada di media saat ini, ya tentunya menjadi challenge ya untuk kita memfilter ya berbagai informasi tersebut ya. Nah, ini tentunya dibutuhkan metode untuk memanage itu supaya tidak ada lagi ya komunikasi interaksi yang miss. Digitalisasi juga menyebabkan terjadinya teknologi machine learning ya. Mesin itu mulai lebih pandai gitu ya. Jadi kadang-kadang dia menggantikan orang gitu ya. Jadi ada beberapa ya. Tapi apakah manusia mau selalu berbicara dengan mesin gitu ya? Dilayani dengan mesin ya. Tentunya ini challenge buat kita semua gitu ya. Nah, bagaimana caranya mesin ini ya? Tapi tentunya perusahaan juga mengajarkan ya. Mesin-mesin itu diajarkan secara terus-menerus supaya dia lebih pandai. Pada saatnya ya model interaksinya ya kita pun saksikan sekarang ya kita lebih banyak berinteraksi dengan mesin ya. Melakukan ordering, melakukan apa gitu ya. eh, Mencari produk tertentu ya kalau kita masuk e-commerce ya kadang-kadang mesinnya aja yang bekerja gitu ya mengarahkan kita pada satu produk tertentu gitu ya. Nah, jadi pelayanan pelayanan ini ya sudah mulai ya kita tergantikan ya oleh mesin dan tentunya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya supaya tingkat akurasi dari pelayanan mesin jangan sampai pelanggan kita itu meninggalkan pelayanan kita karena kita terlalu cepat menggunakan robot sementara yang dijawab oleh robot tidak merepresentasikan apa yang diinginkan oleh pelanggan ya. Jadi pada saat kita berbicara customer satisfaction ya tidak hanya menyodorkan teknologi tapi Anda harus make sure bahwa teknologi itu user friendly gitu ya, nyaman buat pelanggan. Dalam pelayanan contact center kita berbicara secara luas gitu ya. Dalam sekarang digitalisasi contact center itu secara luas tidak hanya menangani informasi ya, tapi dia juga mengedukasi, mengkonsultasikan, bahkan melakukan transaksi pembelian, penjualan, pemesanan, ya, juga menangani pendaftaran atau perubahan, upgrade, downgrade, ya, changes gitu ya. Berbagai macam itu ditangani di contact center. Kebutuhan pelanggan tentunya beragam ya. Jadi kita tidak bisa hanya fokus pada satu titik saja gitu ya. Tapi ya, kebutuhan pelanggan kita berkembang dari waktu ke waktu dan kita harus siap dengan hal tersebut ya. Kalau kita ingin customer satisfaction-nya bagus tentunya ya kita harus siap terhadap berbagai perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh pelanggan ya. Jadi kita tidak hanya terbatas hanya ini informasinya ya, bahkan secara luas kita mau memberikan advice
rekomendasi, tips ya dan segala macamnya ya terhadap pelanggan. Tentunya pertanyaan yang selalu menarik ya. Sebetulnya saya suka menanyakan kalau di sesi pelatihan yang saya bawakan adalah ya kalau Anda ingin membangun digitalisasi kontak center atau whatever, pastinya Anda harus mengidentifikasi siapa sih pelanggan kita gitu ya. Pelanggan kita atau siapa yang menggunakan media pelayanan yang kita sediakan gitu ya. Apakah itu masyarakat secara luas ya. Ya, jadi tentunya ini kita harus menjangkau ya. Kalau misalnya ya penduduk Indonesia berapa? 260 juta gitu ya. Kan mungkin kita tidak bisa menjangkau semuanya gitu ya. Ya, tentunya gitu ya. Mungkin yang kita jangkau hanya ya sebagian kecil gitu ya. 1%. 1% pun udah banyak gitu ya. 2,6 juta itu ya sudah sangat banyak gitu. Nah, tapi kita harus melihat gitu ya. Pada saat kita punya contact center yang tadi yang saya sebutkan itu, bagaimana kalau banyak sekali orang yang membutuhkan? Bagaimana kalau sosial media Anda punya banyak permintaan? Ya, tentunya kan ada milah-milah gitu ya. Ya, tidak semua mungkin Anda bisa tangani gitu. Ya, ada saja yang tidak bisa tertangani. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar yang punya ribuan atau jutaan kontak ya dalam satu bulan itu ya juga tidak bisa menangani semuanya gitu ya. Mereka harus memilih mana yang skalanya prioritas, mana yang tidak. Ya. Begitu juga kita harus bisa mengidentifikasi mana yang sifatnya pelanggan, end user, mana yang sifatnya mitra kerja. Ya. Siapa yang apa namanya? Yang perlu diberikan dukungan, apakah kita prioritaskan kepada mitra kerja atau kepada end user gitu ya. Apakah prioritas kita kepada publik atau tidak gitu ya. Nah, ini tentunya. Ya, jadi suatu contact center itu harus bisa mengidentifikasi siapa pelanggannya ya. Kadang-kadang kadang-kadang ya kita tidak menyadari bahwa kita tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas siapa sebetulnya pelanggan kita gitu ya. Karena jumlah pelanggan di Indonesia ya kita berbicaranya volume gitu ya. Kita tidak lagi berbicara dalam klasifikasi tertentu yang kecil gitu ya. Kita berbicaranya ya banyak pengusaha di Indonesia itu menggunakannya karena volumenya besar gitu ya. Walaupun untungnya kecil tapi volumenya besar. Nah, ini menjadi identifikasi. Siapa sebetulnya yang menghubungi Anda gitu ya. Nah, kalau itu banyak ya, mungkin menjadi nice problem. Tapi bagaimana kalau itu sedikit ya? Kenapa sih orang-orang tidak menghubungi kita gitu ya? Ya, kenapa kita tidak dihubungi pelanggan kita? Kita udah melakukan promosi, kita melakukan ini, tapi nggak ada yang menghubungi gitu ya. Why? Ya, pertanyaannya. Ya mungkin Anda salah marketnya gitu ya. Atau mungkin aja pelanggan Anda itu harus Anda touch duluan gitu ya. Ya mereka mungkin tidak bisa dengan jalur promosi tertentu. Ya, Anda harus sapa dia, Anda harus berinteraksi dengan dia gitu ya. Ya, mungkin robotnya bekerja, apakah itu Google Ads-nya bekerja atau Instagram Ads-nya bekerja atau apa gitu ya. Dan tidak ada yang menghubungi Anda gitu ya. Market ini mungkin mereka bersifat pasif gitu ya. Kita harus sentuh. Nah, jadi mengidentifikasi pelanggannya itu perlu ya pada saat kita membangun sistem pelayanannya ya utamanya terhadap contact center. Ya. Jangan-jangan nanti misalnya Anda tidak mengidentifikasi dengan baik siapa pelanggannya yang banyak kita berinteraksi di sosial media itu bukan pembeli yang sebenarnya ya. Oke.
ada kalanya permasalahan yang timbul di satu pelanggan itu sebetulnya itu merupakan permasalahan yang umum dialami oleh banyak pelanggan yang lainnya. Ya, tapi kita tidak boleh mengasumsikan bahwa nanti banyak masalah baru kita akan perbaiki. Bisa jadi satu permasalahan ini adalah sebetulnya dialami oleh banyak pelanggan Anda. Dan untuk itu rekan-rekan ya harus mempunyai solusi untuk hal tersebut. Walaupun hanya satu yang mengungkapkan. Ya daripada ya beberapa yang lain itu tidak mengungkapkan masalahnya dan berpindah provider aja gitu ya. Tidak kembali lagi. Ya, lebih baik ya untuk satu permasalahan tertentu kita harus cari ya solusi yang terbaik, kemudian kita mencoba mengkomunikasikan. Jadi individu dalam pelayanan contact center itu bisa saja mewakili pelanggan lainnya, ya. Ya, jadi Anda tidak bisa hanya mengasumsikan bahwa nanti banyak baru kita tangani, gitu ya. Jadi walaupun hanya satu, bisa saja itu adalah indikasi bahwa ada perbaikan yang harus dilakukan. Siklus ini harus berjalan terus-menerus, ya. Dan komunikasi secara proaktif itu harus kita lakukan kalau kita berbicara contact center, gitu ya. Tidak lagi zamannya bahwa contact center itu menunggu, ya, Mereka harus proaktif. Mereka harus mengedukasi, mengkomunikasikan, ya, mempromosikan, ya, pelayanan yang diberikan. Sehingga lebih banyak pelanggan yang bisa mendapatkan manfaatnya. Dalam hubungan pelanggan tentunya ya, ada istilahnya secara proaktif kita bisa melakukan welcome call. Kita bisa melakukan welcome call, kita bisa melakukan reminder, ya. Kita juga bisa melakukan cross-selling, upselling, bahkan collection, recovery, ya. Kita bisa lakukan berbagai hal tertentu ya untuk membangun hubungan dengan pelanggan kita gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas bahwa pelayanan ya di contact center itu kita berbicara mengenai welcoming pelanggan, cross-selling sesuatu, upselling. Bahkan kalau mereka mau berhenti kita ada anti-attrition. Kalau mereka menunggak bayar ada collection, ada recovery, ya. Banyak ya. Metode-metode bisnis itu digunakan ya, dan ini adalah digitalisasi, semua media bisa digunakan, tidak hanya telepon, WhatsApp, ya, Twitter, ya, juga bisa digunakan. Jadi hal-hal yang bisa menyentuh pelanggan tentunya ya akan jadi menarik untuk hal tersebut. Tapi ujung-ujungnya balik-balik gitu ya. Teori 80-20 ya tetap berlaku gitu ya. Dan teori pelayanan ya, tentunya kadang-kadang kita melayani pelanggan itu cost-nya lebih mahal dibandingkan pendapatannya sendiri gitu ya. Nah, jadi kita harus membagi pelanggan kita dengan baik ya supaya yang kita puaskan itu bukan pelanggan yang tidak jelas gitu ya, tapi pelanggan yang punya nilai yang lebih besar. Saya nggak tahu waktu saya masih ada tidak ya, saya teruskan sedikit. Reminder me kalau tim ini, kalau waktunya terbatas ya. Oke. Dalam tingkatannya kita sering mengenal istilah customer experience ya. Kalau bagi kami di contact center ya customer experience ya bisa jadi itu adalah hanya one time ya. Oke. Customer satisfaction is foundation gitu ya. Very basic foundation ya. Semua perusahaan juga pasti kalau ditanya apa ininya, mau memuaskan pelanggan gitu ya. Ya dengan cara apa gitu ya. Jadi basic foundation adalah customer satisfaction. Tapi nextnya what next gitu ya. Kita bikin relationship dengan mereka gitu. Kita harus bisa berinteraksi dengan pelanggan. Kita harus menciptakan experience yang baik.
dan upayakan bahwa pelanggan itu engage sehingga mereka mau dengan sukarela untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau tidak salah ini misalnya ya, Kiskus punya pelanggan, nanti pembicara selanjutnya ya itu juga menyampaikan ya itu pelanggannya Kiskus gitu ya. Artinya dia sudah engage. Kenapa? Karena dia bersedia untuk mempromosikan produknya gitu ya. Oke. Nah, jadi engagement perlu ya. Satisfaction is not enough anymore gitu ya. Tapi itu adalah foundation ya, yang harus kita penuhi. Nah, ini just ini apa namanya hasil survei aja, saya akan skip untuk hal ini. Sebelum saya akhiri materi saya ingin sedikit sampaikan ini just capture gitu ya, bahwa kepuasan pelanggan itu kita harus analisis gitu ya. Ya, mana pelanggan yang puas, ya, bagaimana sentimen pelanggan itu, apa sih yang menyebabkan mereka tidak happy, ya, sehingga kita harus follow up, ya. Jadi customer satisfaction is not just a number gitu ya. Jadi bukan hanya angka gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa tingkat kepuasan pelanggan Anda, 70%, 80%, is not just a number ya. Ya, tapi bagaimana cara Anda untuk menindaklanjuti apa yang menjadi ketidakpuasan pelanggan? Ya, apa yang menjadi topik-topik yang diperbincangkan pelanggan? Apa yang menjadi concern pelanggan? Ya, contact center itu menjadi voice of customer. Ya, dia harus bisa memberikan solusi ya yang tentunya menarik bagi pelanggan kita gitu ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu pertanyaan di sini, apakah saya jawab langsung atau nanti aja? Gimana, Bu Moderator? Untuk pertanyaannya akan saya bacakan mungkin ya, Pak. Oke, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika yang bertanya, katanya terkait penjelasan Bapak tadi, tentu kedepannya akan memunculkan berbagai tantangan baru. Nah, bagaimana nih Pak strategi terbaik untuk implementasinya? Boleh dijelaskan? Oke, edukasi sekarang ini sudah dalam berbagai media kanal yang kita lakukan ya Pak ya. Dan terlalu banyaknya informasi yang tersedia di berbagai media, baik itu TikTok, Instagram Reels, ya, orang atau YouTube sendiri gitu ya. Mereka sudah banyak sekali ya media yang sudah tersedia untuk hal tersebut. Tapi bagi kita ya, bagi kita perusahaan, kita harus well educate pelanggan kita. Karena kalau bukan kita yang educate, ya ada orang lain yang educate gitu ya. Jadi seperti yang dilakukan Kiskus hari ini ya mungkin saja ya acara-acara seperti ini banyak dilakukan, tapi Kiskus juga harus terlibat untuk mengedukasi pelanggannya, kalau bukan pelanggannya masyarakatnya. Nah, tidak hanya terbatas ya, apapun produknya itu tentunya sekarang adalah saatnya mengedukasi masyarakat gitu ya. Dan kita harus hadir gitu ya setiap waktu. Tidak hanya lagi kita hadirnya sebulan sekali ya, apalagi kalau kita retail ya anytime gitu ya. Ya, apakah masyarakat akan overloaded dengan information? Mereka akan selektif. Ya, pelan-pelan masyarakat kita akan selektif terhadap informasi mana yang baik ya. Ya, jadi edukasi ini memang penting ya, karena yang kalau misalnya kita berbicara informasi saja, nanti robot juga bisa Pak untuk feeding information. Tapi kalau education, mengeducate orang, treatment orang, itu human ya lakukannya. Mudah-mudahan Pak Denny itu menjawab ya. Jadi tantangan edukasi ini perlu menjadi perhatian kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Fredrik dari Asia Comnet.
Pak Andi, apakah penggunaan fitur AI dan machine learning pada sosial media akan lebih efektif dalam mempertahankan customer satisfaction, mengingat faktor human touch masih sangat dominan? Baik, terima kasih. Tadi saya sudah singgung sebelumnya, Mas Predik. Ya, Eh, ya, pada saat semua bot ya bekerja gitu ya, akan terjadi perang robot gitu ya untuk menyediakan informasi. Rasanya ya memang untuk tampil berbeda, bagaimana caranya bahwa robot-robot ini secara hybrid dibantu oleh agent orang human yang memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda. Jadi kalau misalnya apa namanya kita cuma mengandalkan robotik itu, ya nanti pendekatannya adalah mesin aja gitu ya, pilihan-pilihan yang sudah disediakan. Oke, saya bisa berikan contoh ya. Beberapa beberapa provider itu bisa menyediakan customized product yang menarik gitu ya. Bahkan mungkin kita belanja cake gitu ya. Mungkin ingin dihiasi, ingin di packaging dengan berbeda. Customize itu akan terjadi ya. Karena kalau kita berbicara mass product gitu ya, hanya produk-produk yang massal, orang akan bisa beli dengan instan gitu ya. Tapi yang harganya lebih mahal itu adalah pada saat nanti ada customization. Human touch-nya itu perlu menjadi perhatian ya. Oke, jadi kalau produk Anda instan, immediately gampang gitu ya. Udah robot aja bekerja. Tapi begitu kita sudah sama dengan vending mesin ya. Vending mesin mungkin oke orang boleh belanja Coca-Cola, minuman, ya that's gampang gitu ya. Tapi kalau Anda mau racik kopi yang enak gitu ya, ya Anda mungkin tidak belanjanya lewat situ ya, vending mesin, tapi belanjanya lewat yang diracik oleh barista. Nah, that's it gitu ya. Jadi mesin ininya perlu sentuhan hal tersebut. Mungkin itu menjawab. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan terakhir ya Pak Andi. Ada dari Bapak Nanang Haryanto, dari Adia Graha yang bertanya, apa saja komponen utama dan terpenting dari customer experience? Oh, baik. Terima kasih. Oke, jadi berbicara dengan customer experience. Hal yang pertama adalah pondasinya Anda harus mengukur kepuasan pelanggan. Jadi ukurlah kepuasan pelanggan itu dan tindak lanjuti ketidakpuasannya. Karena experience ya, eh, dan kita tidak hanya melihat apakah dia puas atau tidak, tapi apakah dia mau share, apakah dia mau apa namanya eh, eh, berbicara dengan orang lain mengenai pengalaman dia gitu ya. Jadi fondasi pertamanya adalah surveilah pelanggan Anda, yang kedua adalah eh, tindak lanjuti ketidakpuasan mereka gitu ya. Analisis sentimen-sentimen yang terjadi terhadap pelanggan Anda, dan tentunya ya Anda harus growth ya dari situ. Sentimen pelanggan itu kita bisa gunakan untuk menciptakan produk-produk baru, menyusun strategi-strategi pelayanan yang baru gitu ya. Nah, jadi ukuran-ukuran itu menjadi penting ya terhadap menciptakan customer experience ya yang baik gitu ya. Kayaknya banyak sekali pertanyaannya ini ya, tapi nggak apa-apa ya, Mbak Weni, nggak apa-apa nggak dijawab, karena ini pertanyaan terakhir. Iya, tadi sudah pertanyaan Oke, baik terakhir. kalau gitu ya. Iya. Nanti kalau ini bisa menghubungi saya ya, saya juga ininya bisa dihubungi ya di nanti saya share kontaknya ya. Oke, siap Pak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawaban-jawabannya. Semoga ini bisa memberikan insight juga untuk para hadirin yang ada di sini ya. Mungkin kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Nicola Putri, selaku Marketing Manager of Choco Chips Boutique.
Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan dari Ibu Nikola, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang Ibu Nikola yang berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang marketing dan pernah bekerja juga di Berry Benka. Saat ini, Ibu Nikola menjabat sebagai Marketing Manager of Choco Chips Boutique. Halo, selamat siang Ibu Nikola. Halo Mbak Weni, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Baik, sehat juga. Alhamdulillah. Tidak perlu berlama lagi ya Bu, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Kepada Ibu Nikola, kami persilakan. Oke, thank you Mbak Weni untuk introduction-nya. Oke, aku langsung share screen aja. Oke. Oke, ini aku langsung lakukan pemaparanku saja ya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Namaku Nikola, aku di Choco Chips as Marketing Manager, dan hari ini kebetulan diundang oleh Kiskas untuk ngebahas nih mengenai increasing customer trust and satisfaction through social media. Kebetulan Choco Chips ini juga adalah salah satu kliennya Kiskas, kita udah cukup lama, jadi kliennya Kiskas udah hampir 2 tahun kayaknya. Nah, kita juga pengen kasih tahu nih kayak apa aja sih, kayak gimana sih caranya kita nge-build customer trust, and of course gimana kita bisa leading itu ke sales gitu. Nah, untuk sampai ke sana, sebelumnya mungkin aku mau ceritain dulu tentang Choco Chips. Mungkin dari teman-teman dari sini udah ada, Nah, aku pengen kenalin dulu nih soal Choco Chips nih. Jadi, Choco Chips ini is a fashion retail, jadi kayak fashion retail business. Kita udah bergerak dari tahun 2007, gitu. Terus kayak sekarang kita udah punya 5 store di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, dan juga kita juga bergerak di online juga. Oh ya, anyway, sorry kalau misalnya video aku nggak muncul karena kebetulan aku presentasinya ini pakai iPad, jadi nggak muncul nih. Jadi kayak kalau lagi screen sharing, fotoku nggak keluar gitu. Mungkin nanti bisa ngeliat mukaku lagi nanti ya pas Q&A. Ini aku sambil ngejelasin dulu. Oke, nah itu tadi penjelasan sedikit soal Choco Chips. Jadi kita emang fashion retailer, yang emang udah bergerak di online dan juga offline gitu. Yang tadi aku bilang di offline kita udah ada 5 store, dan kalau di online kita mau bergerak di website, marketplace juga di Shopee dan di Tokopedia. Nah, ini contoh baju-baju kita. Nah, ini bisnis profile kita nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat, Instagram followers kita nih cukup tinggi. Kita Instagram followersnya ini sekarang di 314.000 dan growing pastinya. Jadi setiap minggu itu kita bisa bertambah terus nih teman-teman yang follow di Instagramnya Choco Chips. Jadi emang kita punya community yang cukup kuat dan juga community yang cukup kencang nih gitu. Terus kayak kita punya 50.000 active subscribers. Page view kita kalau untuk di website sekitar 2 juta page view per month. Nah, kalau marketplace visitors kita sekitar 250.000 per month. Gitu. Cuma mungkin di sini yang aku pengen highlight soal Instagramnya kali ya, karena emang berhubungan sama customer satisfaction-nya, customer experience kita yang emang fokus di Instagram dan juga WhatsApp. Gitu. Nah, ini ke main topiknya ya. Jadi main topiknya kali ini adalah customer retention and how Choco Chips use it to generate more sales. Jadi by the end of the day, ketika kita ngomongin soal customer experience, kita ngomongin soal customer retention, kita ngomongin soal customer satisfaction, by the end of the day yang kita pengen, terutama bagi saya sebagai marketing manager adalah sales. Of course, kayak yang tadi di awal juga sempat dijelasin oleh Pak Delta, menjelaskan tentang kayak customer experience ini emang berpengaruh banget untuk profit. Nah, itu saya setuju banget tuh. Jadi mungkin sebelum ke sana, gimana sih caranya kok kita bisa ya menjaga customer retention ini, menjaga customer satisfaction ini, kok bisa ending-endingnya ke sales, apakah customer yang happy bisa menuju ke sales. Nah, sebelum ke sana, aku mau jelasin dulu mengenai, nah ini nih, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, tadi aku lihat sekitar ada 50 partisipan ya.
lumayan banyak juga ternyata. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton mungkin udah kenal funnel ini. Jadi ini emang funnel, marketing funnel emang yang jadi basic banget nih, terutama untuk teman-teman yang kerjanya di bagian marketing. Dan juga terutama untuk teman-teman yang yang punya bisnis juga, pasti marketing funnel ini tuh udah jadi pegangan banget nih. Dan pasti udah kenal banget maksudnya ini apa. Oke, nah ini aku pengen jelasin lagi dan pengen jadi background lagi nih, apa sih hubungannya customer satisfaction dan customer experience ini, hubungannya ke sales ini, background-nya adalah dari si funnel ini nih, dari marketing funnel. Oke, kita bahas dari atas. Marketing funnel ini memang ada 1, 2, 3, 4, 5 nih ya, ada 5 level. Jadi yang pertama awareness, consideration, purchase, retention, dan juga advocacy. Nah, kita bahas 2 level yang di atas dulu, yaitu awareness dan consideration. Nah, untuk awareness dan consideration, ini tujuannya ketika kita fokus untuk melakukan marketing activation di bagian awareness dan consideration, fokus kita adalah untuk mencari new customer. Fokus kita adalah mencari customer-customer baru yang belum tahu brand kita ini apa, yang belum tahu bisnis kita ini apa, dan kita pengen buat mereka untuk tahu gitu, sampai akhirnya mereka aware dan mereka considerate untuk belanja atau misalnya membeli servis kita gitu. Nah, tapi ketika untuk mengubah orang yang dari state dari awalnya tidak kenal sampai menjadi kenal, itu pasti membutuhkan budget yang sangat besar gitu. Jadi kayak kita pasti butuh budget kayak budget marketing activation, contoh kayak budget ads, digital ads, contoh misalnya, pasti budgetnya besar dong. Budget iklan, mungkin kalau brandnya FMCG atau mungkin kayak brandnya bisnis yang cukup besar pakai iklan TV, of course pasti budgetnya juga gede juga kan. Terus pasang OH misalnya kayak di billboard atau misalnya kayak video banner gitu misalnya di jalan-jalan, itu kan emang tujuannya adalah untuk membuat masyarakat jadi aware terhadap brandnya, tapi budget yang dikeluarkan pasti of course itu gede banget. Ketika orang sudah mulai kenal dengan brand kita, sudah mulai kenal dengan service kita, akhirnya mungkin baru masuk ke consideration. Orang mungkin baru considerate, oh ternyata brandnya kayak gini. Let's say misalnya aku bawa Choco Chips ya, oh ternyata Choco Chips ini menjual baju-bajunya kayak gini, bagus juga ya. Nah akhirnya mulai considerate nih, kayaknya ntar kalau misalnya mau ada event, aku mau belinya di Choco Chips aja ah. Nah ketika orang udah mulai consideration, marketing activation yang bisa kita lakukan biasanya itu adalah promo. Kita trigger lagi orang. Jadi orang udah tahu, ketika udah tertarik, kita pengen mereka langsung beli, mereka langsung purchase, kita kasih promo, kita kasih trigger. Pas orang udah langsung lihat, wah lagi promo nih, kebetulan lagi pengen ada event nih, oke kita langsung beli aja deh baju di Choco Chips. Oke, akhirnya itu jadi tujuan utama kita, yaitu adalah purchase. Nah, tapi balik lagi, awareness dan consideration ini ketika kita pengen customer masuk ke bagian purchase, membutuhkan budget yang sangat besar. Oke, di slide aku juga bilang big funnel, big cost. Jadi kan dari atas kan pasti funnelnya gede banget dong, ya kan? Nah, jadi big funnel, big cost, masuk ke purchase. Nah, ketika sudah sampai di purchase, ini kan udah sampai tujuan kita nih, oke, customer akhirnya udah beli. Tapi apakah tujuan kita berakhir sampai di situ? Tentu saja tidak. Jadi ketika sudah customer sampai di purchase, customer pasti akan ada 3 poin yang menjadi keberlanjutan actionnya nanti ke depannya seperti apa. Jadi ketika dia purchase, customer bisa merasakan 3 hal nih. Pertama, dia puas dengan barang kita, dia puas dengan servis kita. Yang kedua, dia merasa biasa aja, oh ternyata barangnya biasa aja, oh ternyata servisnya biasa aja. Dan yang ketiga, tidak puas akan barangnya atau tidak puas akan servisnya. Nah, dari 3 poin ini, ketika customer merasa puas, dia baru akan masuk ke level selanjutnya, yaitu retention atau loyalty gitu. Nah, ketika customer merasa pas dia purchase terus dia merasa kedua poin yang lain nih, dia merasa biasa aja atau mungkin dia merasa kurang suka gitu atau mungkin dia ngerasa kurang puas sama produknya. Ketika customer merasa seperti itu, ya udah funnel kita berhenti sampai di purchase aja. Funnel kita udah nggak akan bergerak sampai kemana-mana lagi. Udah customer journey-nya akan cuma berhenti sampai di situ. Dan tentunya pasti akan sangat disayangkan karena kita satu customer hanya akan melakukan satu pembelian saja. Padahal sebenarnya satu customer ini limitless. Kita bisa maintain dia untuk melakukan pembelian
berkali-kali, bukan cuma hanya 2 kali, 3 kali, limitless. Yang kayak gitu. Nah, that's why untuk dari purchase sampai akhirnya dia merasa puas dan dia bisa masuk ke retention, nah itu sangat penting. Jadi customer satisfaction itu sangat penting tuh. Nah, ketika customer sudah masuk, ketika dia purchase dan dia merasa puas, akhirnya kan dia menjadi loyal customer, dia akan punya intention, oke, next time saya akan beli baju pesta ke Choco Chips lagi nih. Oke, next time saya akan beli baju untuk liburan ke Choco Chips lagi nih. Nah, ketika customer sudah merasa loyal, kita nggak usah apa-apain dia, kita nggak usah keluarin budget yang segimana-gimana lagi, tapi mereka akan kembali lagi ke kita. Bayangkan dari awal yang kita butuh new customer, yang kita keluarin budget tadi apa aja, digital ads, OOH, promo, segala macam yang gede-gede, tapi ketika dia sudah purchase dan dia puas, dia akan melakukan pembelian lagi, dan itu limitless. Nah, makanya di slide ini saya bilang, small funnel, small cost. Jadi ketika makin kecil funnelnya, semakin kecil cost yang kita keluarkan, gitu. Nah, dengan cost yang sedikit kita keluarkan tanpa harus kita keluarin budget untuk promo, tanpa harus kita keluarin budget untuk awareness segala macam, tapi dengan kita maintain si loyal customer kita, dengan kita keluarin budget yang cukup kecil, tapi kita bisa mendapatkan income atau sales yang lebih tinggi, justru lebih tinggi dibandingkan new customer gitu, karena si customer ini akan bisa belanja lagi. Nah, ketika poin yang paling pengen kita dapat, yang pengen kita achieve adalah poin yang paling akhir nih di funnel terakhir, yaitu advocacy. Jadi ketika dia sudah merasa loyal, dia udah puas banget belanja di Choco Chips misalnya ya, dia udah suka banget barangnya, dia suka, servisnya dia suka, dia pasti akan ngajakin teman-temannya. Mungkin kalau misalnya ke toko kita, dia akan ngajakin, temenin aku yuk belanja di Choco Chips, aku pengen beli ini. Nah, temennya yang diajak merasa puas juga, akhirnya belanja juga, dia bisa sebarin lagi, word of mouth, dia bisa ajakin lagi. Atau misalnya kalau yang lebih ke arah online, ketika si customer ini puas belanja di Choco Chips, dia sudah menjadi retention customer atau jadi loyal customer kita, dia misalnya akan ngepost di Instagram media, misal video unboxing, atau misalnya dia bilang, aduh, saya puas banget nih belanja di Choco Chips, atau mungkin dia bisa tulis di reviewnya di marketplace kita, misal kayak review barangnya, kalau ternyata ini. Kita sering banget sih dapat review yang kayak bagus-bagus, dan bukan cuma bilang barangnya bagus, tapi juga service kita juga bagus ya, kayak ya adminnya juga sangat membantu, adminnya juga sangat gercep, maksudnya gitu yang kayak adminnya gercep dan juga fast respon dan sangat memberikan solusi misalnya kayak gitu. Nah, ketika kayak gitu kan kita memberikan si customer ini akan memberikan advokasi ke orang-orang yang belum pernah belanja di Choco Chips, jadi yakin, oh ternyata servisnya di Choco Chips tuh bagus ya, oh ternyata barangnya bagus ya, tanpa kita harus mengeluarkan cost apa-apa. Dan itu organik, dan itu benar-benar yang bikin orang jadi langsung percaya gitu, organik dan bikin orang langsung dipercaya. Kadang-kadang kalau kita paid, let's say misal kayak ke influencer gitu, influencer kan ya ketika dia bilang, oh ya nih produknya Choco Chips bagus, servisnya bagus, tapi kan orang pasti tahu, oh dia dibayar, mungkin nggak akan terlalu percaya gitu. Tapi ketika real customer yang memberikan real review dan juga memberikan real advocacy, itu kita nggak usah keluarin cost apa-apa, customer akan balik lagi ke kita, dan kita akan dapetin new customer lagi, dan of course kita akan dapetin loyal customer yang akan belanja terus di kita. Nah kira-kira sampai di situ dulu nih. Oke, nextnya, what is a good percentage of repeat customer? Nah, kalau tadi kita bilang, oh ternyata kalau cuma maintain loyal customer doang bisa dapetin sales segitu banyak, berarti kita nggak usah dong ngurusin new customer lagi. Oh nggak juga gitu. Jadi kayak, of course kita tetap harus cari new customer pasti, tapi untuk maintain loyal customer pasti juga kita harus kita lakukan. That's why makanya marketing kita ada dua, marketing untuk ke new customer seperti apa, marketing ke loyal customer seperti apa, dan dua-duanya harus kita fokusin, nggak bisa kita tinggalin salah satu gitu. Nah, kalau ini katanya Alex Schultz atau Vice President of Growth at Facebook, dia bilang kalau kita bisa dapetin 20-30% customer setiap bulan coming back, jadi kayak 20-30% customer belanja lagi setiap bulan dan di toko kita, nah itu kita udah melakukan hal yang oke gitu. Nah, kita udah doing something pretty well.
gitu. Lumayan loh. Ternyata kalau misalnya kita lihat kita bisa dapetin loyal customer 20-30% yang kembali, itu baru jumlah customer-nya, belum kita lihat berapa total sales yang bisa didapatkan. Kalau case dari Chocochip, so far loyal customer kita pasti spending-nya jauh lebih besar daripada yang new customer. Karena new customer kan baru coba-coba ya, dia mungkin akan cuma beli 1-2 pieces. Tapi kalau misalnya loyal customer kita, itu mungkin kayak bisa beli itu sekitar 5, 7, 8 pieces sekali belanja gitu. Nah, ketika dikalikan dan jadi total in value gitu dalam value revenue untuk income yang masuk dari new customer dan income yang masuk dari loyal customer ternyata tuh sangat mirip gitu. Kadang-kadang sekitar 60-40 perbandingannya. Jadi 60% dari new customer, 40% dari loyal customer, dan itu besar gitu. That's why kita butuh ngejaga si loyal customer ini biar kita tidak kehilangan pemasukan juga gitu. That's why di slide ini aku juga bilang loyal customer are pillars to our established business. Kita kalau nggak maintain loyal customer kita, ya udah bisnis kita sebenarnya akan mati. Kita akan terus keluarin cost yang besar untuk cari new customer, tapi ketika customer tidak puas akan barang atau service kita, ketika customer tidak merasa puas dengan experience yang dia alami, ya udah akan stop sampai di situ aja. Kita nggak bisa maintain terus, bisnis kita nggak akan jalan ke depannya karena cost yang akan kita keluarkan akan selalu besar gitu. Akhirnya perbandingan cost sama profit kita jadinya jomplang gitu, kegedean cost-nya, akhirnya bisnis kita nggak akan jalan gitu. That's why kita perlu ngejaga si customer satisfaction ini, customer experience ini untuk generate incomes with zero to so little cost. Jadi benar-benar ini tuh cost effective banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, how to gain more customer retention? Gimana sih caranya untuk kita menjaga customer satisfaction? Gimana sih caranya kita bisa menjaga customer experience kita tuh tetap bagus gitu. Nah, kuncinya sebenarnya satu, happy customer. Jadi happy customer is the answer. Jadi kita memberikan experience sehingga customer ketika setelah ngobrol sama kita itu happy. Jadi kayak mereka keluar dan udah selesai resolve conversation sama mereka happy gitu. Nah, gimana sih caranya untuk achieve happy customer? Nah, jadi kayak yang pertama itu solve their problem straight to the point. Kadang-kadang kita kalau misalnya, saya sering banget kayak kalau misalnya tektokan sama customer service yang perusahaan yang besar-besar, misal kayak perusahaan makanan online lah ya, jadi antar pesan online makanan gitu misalnya. Ketika saya misalnya ada salah alamat atau misalnya pesanan saya nggak datang-datang atau misalnya pesanan saya salah tuh saya mau ubah gitu misalnya. Saya mau menghubungin customer service itu susah banget karena selalu dibalasnya oleh robot gitu. Jadi kayak selalu dikasih robot, dikasih artikel, sampai akhirnya saya bisa menghubungin customer service itu lama gitu kayak step yang harus saya lalui itu sangat lama untuk sampai ke sana. Jujur sebenarnya tuh kurang terlalu memuaskan gitu untuk saya karena saya punya masalah yang harus saya selesaikan saat ini juga gitu. Jadi yang pertama adalah solve the problems straight to the point dan less time to understand customer pain point. Jadi kayak misalnya gini ya, customer kita misal kalau misalnya di Chocochips, kalau di Chocochips itu misal kayak kalau ada komplain tuh biasanya macam-macam. Ada yang suka nanya pengiriman saya barangnya kok nggak sampai-sampai, padahal kita udah kirim tapi ternyata terkendala di 3PL gitu misalnya di pengirimannya. Nah, itu customer service kita pun juga harus memahami, oh ternyata nih masalahnya apa ya. Nah, apakah masalahnya emang dari kitanya yang belum kirim atau misalnya dari 3PL-nya. Dan setelah kita paham masalahnya, kita harus menjelaskan ke customer, oh ternyata nih seperti ini. Solusinya adalah seperti ini. Nah, kalau di Chocochips itu kita punya salah satu kayak kita punya sistem namanya SMS, jadi kayak sapa mengerti solusi. Jadi itu yang saya selalu ajarin ke customer service saya untuk pertama kita pasti akan sapa, jadi kita akan sopan dengan customer kita, besok kita akan mengerti dulu, jadi kita akan mengerti dulu masalahnya apa, karena customer itu ketika udah datang ke kita, mereka selalu punya masalah untuk disolusiin.
ketika kita nggak mengerti, kita nggak akan menjawab pertanyaan mereka dengan baik gitu. Ketika kita nggak menjawab pertanyaan mereka dengan baik, mereka nggak akan puas. Mereka tidak akan leave our conversation with happy face gitu. Dan yang terakhir adalah berikan solusi. Nah, pasti solusinya juga straight to the point gitu. Nah, yang kedua, ini less time to understand customer pain point. Nah, yang kayak tadi saya jelasin yang soal pengalaman saya untuk kalau misalnya pesan makanan online gitu, saya mau hubungin customer service-nya lama. Itu sebenarnya juga saya kurang suka. Saya sebenarnya lebih senang ketika saya jawab itu langsung customer service-nya respon yang kayak gitu. Nah, jadi kayak saya juga ajarin customer service saya untuk sebisa mungkin untuk cepat ngebalasnya dan juga memahami kayak masalahnya apa. Jadi kayak bukan cuma asal cepat tapi nggak paham gitu. Dan yang terakhir adalah humanize. Jadi kita selalu menggunakan human touch. Jadi kayak customer service saya selalu ajarin nggak terus ngambil dari template balasan, tapi saya juga selalu mengajarkan mereka untuk humanize gitu. Jadi cara ngebalas mereka seperti kalau mereka lagi ngobrol sama orang, bukan ngobrol sama robot gitu. Nah, untuk dari 3 key untuk achieve happy customer ini, saya sangat dibantu oleh Kiskas gitu. Nah, terutama untuk dari Instagram. Nah, jadi kalau tadi saya bilang di awal, ini Instagram kita cukup gede, community-nya kita followersnya ada 314.000. Setiap hari tuh kita bisa dapat DM sekitar, banyak banget deh, mungkin sekitar 100-200 DM gitu. Belum dari WhatsApp juga. Kita kebanyakan sebenarnya dapat message itu 2 paling banyak. Jadi dari DM dan juga dari DM Instagram sama dari WhatsApp. Nah, kalau misalnya kita pisah nih, kita pegang WhatsApp bisnis, handphone sendiri satu, terus kita pegang satu handphone sendiri untuk balesin DM, pasti kita akan susah tuh, terutama untuk poin kedua nih, less time. Kita bakal susah untuk less time itu. Nah, ketika CocoChews pakai Kiskas, ini sangat membantu karena kita bisa seamless nih. Jadi dalam satu dashboardnya Kiskas, kita bisa langsung ngebales chat dari customer, mulai dari WhatsApp sama DM Instagram dan juga kayak chat yang masuk website kita nih gitu. Jadi kayak kita bisa cepat balasnya, kita bisa langsung solve problemnya juga si customer tersebut gitu. Kita juga bisa maintain dan juga supervising customer service kita, apakah customer service kita udah menjawab sesuai sama standar kita nih, apakah sudah menjawab sesuai dengan standarnya kita yang humanize-nya dapatkah, yang tadi yang SMS-nya dapatkah. Nah, kita bisa supervise karena kalau di Kiskas kita ada role, jadi kayak role untuk agent, role untuk admin, role untuk yang main account-nya. Jadi kita bisa dari level saya pun saya bisa langsung supervise gitu untuk agent saya, cara balasnya seperti apa dan juga terukur gitu kan. Kalau misalnya agent customer service saya ngebales, kita bisa lihat nih, oke, first respon dia berapa lama ya, oh ternyata dia nge-resolve-nya berapa lama ya, kita bisa lihat nih dan kita bisa melakukan perbaikan di sana gitu. Tanpa metode-metode yang terukur tersebut, jujur sebenarnya susah untuk kita bisa bikin sistem untuk bisa memberikan customer experience yang terbaik. Tapi untungnya dengan ada Kiskas, CocoChews sih merasa terbantu banget gitu. Nah, ini di bawah juga aku kasih ada satu diagram. Jadi ini customer life cycle. Jadi ini mungkin kayak jadi panutanku juga sih. Jadi pertama ini dari yang need, kita solving a pain point of fulfilling a passion for a target customer. Jadi kita tahu dulu nih need-nya kayak gimana. Ini juga yang aku ajarin ke customer service aku. Ini kita tahu dulu kebutuhannya mereka. Terus awareness, kita bikin mereka aware soal apa sih yang CocoChews bisa tawarkan untuk membantu untuk bisa solve their needs gitu. Bisa kita interaction ya tadi humanize. Ketika interaction akhirnya dan ketika mereka pengen dan kita bisa menjawab need-nya mereka, akhirnya customer menjadi purchase. Nah, setelah purchase apakah stop atau tidak? Jadi setelah purchase kita akan arahkan ke engagement gitu. Jadi kayak kita akan maintain terus loyalty-nya, ketika mereka chat kita lagi, kita akan balas dengan baik dan kita udah safe gitu. Jadi kalau misalnya customer yang udah loyal di kita, yang udah beberapa kali beli di kita, di Kiskas ini juga ada functionnya di mana kita bisa kasih tag atau misalnya kita bisa kasih notes. Jadi kayak kita bisa masukin nih, oh customer ini sebelumnya history pembeliannya adalah ini.
alamatnya, oh detail alamatnya ini, jadi customer nggak usah ngulang-ngulang hal yang sama gitu. Itu juga membuat customer kita pasti lebih merasa puas gitu ya, lebih merasa dimengerti. Oh ternyata ada ya historinya ya, ternyata Chocochip sudah tahu ya saya sukanya beli barang apa aja di sini. Oh ternyata Chocochip sudah tahu ya alamat saya detailnya di sini tanpa harus saya ulang lagi gitu. Dan yang terakhir adalah advocacy. Jadi advocacy ini di mana si customer ketika dia udah puas, dia pasti akan ngajakin temennya untuk belanja di kita juga, dan akhirnya balik lagi sih, ke need lagi si customer baru. Gitu. Nah, kira-kira segitu aja sih pemaparan dari saya. Ini detail alamat saya, detail alamat email saya dan juga nomor handphone. Kalau misalnya mau discuss lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi ke sini. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Nicola atas pemaparan materinya. Sebelum kita memasuki ke sesi Q&A bersama Ibu Nicola hari ini, perlu diketahui bahwa peserta webinar dapat mengisi link feedback form yang telah kami bagikan di kolom chat atau dapat juga di-scan melalui QR code yang ada di layar. Nah, bagi peserta yang mengisi feedback form berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diundi melalui sesi lucky draw pada akhir acara nanti. Nah, bagi yang mengisi feedback form juga berhak untuk mendapatkan deck presentasi dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Nah, tidak hanya itu, masih ada juga hadiah untuk penanya terbaik hari ini dari sesi Q&A setelah ini. Karenanya, bagi Bapak dan Ibu serta peserta sekalian, silakan ajukan pertanyaan di kolom Q&A. Namun sebelum memasuki ke sesi Q&A, saya juga mau memberikan pengumuman spesial nih bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka membantu bisnis Bapak Ibu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan Messenger API for Instagram, Kiskas mengadakan program gratis selama 90 hari untuk Messenger API for Instagram. Kedua layanan ini memungkinkan puluhan agent customer service mengakses pesan konsumen yang masuk ke DM Instagram secara bersamaan tanpa perlu login lagi ke akun Instagram bisnis Bapak Ibu. Messenger API for Instagram dan Kiskas Multi-Channel Chat juga dilengkapi dengan serangkaian fitur yang dapat meningkatkan kecepatan respon para agen customer service. Tidak hanya itu, Messenger API for Instagram dan Kiskas Multi-Channel Chat juga meningkatkan customer satisfaction serta menyediakan data dan analytics yang akan membantu Bapak Ibu mengevaluasi customer care bisnis dan memahami konsumen dengan lebih baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik nih, bisa mengunjungi website Kiskas di www.kiskas.com atau mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat oleh tim kami. Nah, berikut tampilan dari website kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik juga dapat mengisi form yang tersedia seperti nama, nomor WhatsApp, dan nama perusahaan, lalu mengklik demo request atau free trial. Begitu. Nah, mungkin tidak perlu menunggu lama lagi, kita langsung saja ke sesi Q&A. Oke. Ada pertanyaan pertama. Halo, Ibu Nicola. Halo. Iya, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Erlina dari PT IPI Indonesia. Hai Ibu Nicola, social media equals with word of mouth. With many hoax news, how we deploy and reach to customer first before they spread the hoax and rapidly massive. Thank you. Begitu. Gimana nih caranya untuk menangani hoax? Itu bagaimana kita menjangkau konsumer tersebut sebelum menyebarkan hoax yang tidak tentang brand kita, gitu Ibu. Oke. Sebenarnya itu kalau misalnya untuk hoax itu sebenarnya kayak beda sih gitu. Jadi aku sambil baca pertanyaannya. Jadi aku ada layar satu lagi, aku sambil baca di sebelahnya. Oke, jadi social media equals with word of mouth with many of hoax news. How we deploy and reach to customer first before they spread the hoax spontaneous and rapidly massive. Sebenarnya tergantung sih Bu, balik lagi ke social media yang Ibu pakai. Jadi apakah di social media yang Ibu pakai untuk branding ini, apakah via Instagram atau misalnya via WhatsApp atau misalnya via TikTok, itu karena berbeda-beda.
untuk hoax sendiri sebenarnya tergantung juga dari community yang udah kita buat juga nih di sosial media kita. Apakah sosial media kita emang kita udah build dari konten-konten yang anti hoax, atau misalnya dari konten-konten yang bukan yang menyebarkan berita-berita yang tidak cocok gitu ya, maksudnya tidak cocok dengan apa yang pengen kita sampaikan gitu. Sudah tergantung lagi, karena sebenarnya kalau untuk hoax itu sendiri itu biasanya untuk konten-konten di sosial media yang lebih ke arah media atau misalnya ngomongin hal-hal yang viral gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk branding, kalau misalnya untuk branding atau misalnya kayak untuk sosial media emang untuk yang kita di professional as bisnis itu sendiri, sebenarnya nggak terlalu banyak soal hoax sih Bu. Jadi tidak harus terlalu kita khawatirkan gitu. Kecuali kalau misalnya emang strategi marketingnya, balik lagi sih, kalau misalnya emang strategi marketingnya kita ngangkat soal hal-hal yang viral, mungkin itu bisa ada tuh hal-hal yang hoax masuk, cuma itu bisa kita netralisir lagi dengan cara komunikasi kita lagi aja. Jadi cara komunikasi kita selalu membawa data, misalnya kita selalu membawa, misal pun kalau lagi viral kita selalu bawa, oh nih datanya kayak gini, ternyata benar gitu. Mungkin lebih kayak gitu kali ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Nicola. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Rizky Pratomo yang bertanya kepada Ibu Nicola, bagaimana kita menciptakan customer retention dan apa pengaruh customer retention terhadap peningkatan profit perusahaan. Lalu tips efektifnya untuk meningkatkan customer retention rate sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang puas itu bagaimana ya Bu? Oke, ini sebenarnya kayak yang tadi saya omongin sih Pak di slide saya sebelumnya nih, yang tadi saya sempat jelasin. Jadi untuk ciptain customer retention itu sendiri, jawabannya adalah kita harus menciptakan happy customer. Nah, gimana sih cara menciptakan happy customer? Coba Bapak posisikan posisi Bapak dulu sebagai kalau misalnya Bapak menjadi customer. Apakah kalau dilayani seperti yang Bapak lakukan untuk dalam customer retention Bapak, apakah sudah happy nih gitu? Apakah Bapak sudah merasa, oh happy ya saya kalau misalnya dilayani seperti ini? Sebenarnya cara utama dan menurut saya yang paling mudah adalah coba memposisikan kita sebagai customer. Kalau misalnya kita dilayani seperti ini, apakah kita akan merasa happy? Kalau ketika kita belum merasa happy, oh mungkin ini ada yang perlu diperbaiki nih gitu. Kalau tadi kayak sedikit cheat sheet dari saya sebelumnya, jadi kalau misalnya untuk menciptakan customer retention, kalau yang saya lakukan adalah saya menjawab pertanyaan dari customer itu langsung straight to the point, jadi saya menyelesaikan masalah mereka langsung straight to the point. Kedua, saya sebisa mungkin membalas secepat-cepatnya, dan juga menjadi membalas secepat-cepatnya dan juga menyelesaikan masalah mereka secepat-cepatnya, jadi last time. Terus yang ketiga, humanize. Jadi kita seakan-akan ngobrolnya beneran sama orang, jadi bukan cuma sama robot yang dibalesnya template. Seperti itu. Gitu sih. Kalau misalnya tadi pengaruh customer retention terhadap peningkatan profit perusahaan. Nah, tadi juga sebelumnya di pemaparan saya juga sempat saya jelasin, customer retention itu untuk kita mengelola customer retention, cost yang kita keluarkan itu sangat sedikit. Tapi income yang bisa kita dapatkan itu hampir sama dengan income yang bisa didapatkan dari new customer gitu. Dengan cost yang lebih sedikit dan dengan income yang sama besarnya, pasti profitnya kan lebih besar kan Pak. Gitu. Sedangkan dibanding kalau kita fokusnya ke new customer, cost-nya akan jauh lebih besar dibanding dengan income yang sama kalau kita keluarin cost yang lebih sedikit untuk si customer retention tersebut gitu. Jadi otomatis pasti profitnya akan lebih besar. Terus tips efektif untuk meningkatkan customer retention rate sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen kita. Nah, tipsnya sih tadi sih Pak. Jadi kalau saya sih cheat sheet-nya sih ada 3 itu sih. Jadi kita emang harus humanize. Jadi kita beneran tektokannya seakan-akan beneran ngobrol sama orang, bukan kayak ngobrol sama robot atau misalnya ngobrol sama answering machine gitu, sama mesin penjawab. Terus last time kita menjawab secepat-cepatnya, kita tidak menghabiskan banyak waktu untuk ngebales, kita nggak nge-hold untuk ngebales lama-lama, dan yang terakhir adalah kita menyelesaikan masalahnya customer langsung straight to the point, nggak
customer jawab tanyanya apa, kita jawabnya B gitu. Jadi customer jawabnya A, kita harus jawabnya A, bukan customer jawab A, kita jawabnya B gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke, terima kasih Ibu Nikola. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya dari Bapak Arif dari Dompet Duafa. Nah, bagaimana strategi Ibu Nikola untuk mendapatkan engage yang baik antara customer dan agent? Karena seringkali respon yang diberikan oleh agent kepada customer menggunakan template, sehingga kurang terasa nih interaksi dan agentnya juga dirasa kurang komunikatif. Betul. Nah, ini juga emang pertanyaannya bagus nih Pak. Jadi ini emang salah satu problem yang sering dialami sih. Betul, ini sering banget dialami karena key yang utama dari kita memberikan pelayanan experience yang baik untuk customer adalah kan humanize. Sedangkan belum tentu semua customer service agent itu bisa masuk ke standar kita. Nah, key-nya itu sebenarnya adalah training Pak. Kalau buat saya itu training. Jadi kalau di Cokocip sendiri setiap minggu kita lakukan training. Jadi trainingnya bukan sebulan sekali nih Pak. Kalau di Cokocip kita setiap minggu untuk sampai ke untuk saya pengen customer service saya pengennya standarnya sampai segini nih. Kita bahas terus kesalahannya di mana, kita bahas terus ini perbaikannya di sini nih. Jangan salah lagi ya ke depannya. Jadi kita kasih tahu karena banyak kalau yang saya alami banyak customer service agent itu yang mereka nggak tahu kalau mereka salah. Jadi apalagi kalau misalnya yang nggak di training gitu, kalau misalnya jarang training ya misalnya kayak jarang training misalnya sebulan sekali atau misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, mereka melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan mereka pikir itu benar gitu, itu cara jawab yang benar, padahal sebenarnya itu salah gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya lakukan training seminggu sekali untuk kita bahas terus, untuk kita refresh terus yang kita mau nih seperti apa nih. Saya training itu juga bukan cuma ngebahas kesalahan doang, tapi saya juga lakukan kayak misalnya training penulisan. Jadi kayak saya selalu update mereka dengan cara penulisan yang saya pengen tuh seperti apa sih, cara kamu memposisikan diri kamu, cara kamu menyebut kamu tuh siapa nih kalau misalnya untuk customer, apakah Mimin, ataukah saya, ataukah aku, ataukah Chocochips misalnya kayak gitu, ataukah nyebut nama brandnya misalnya kayak gitu. Jawab panggilannya siapa nih? Contoh kalau misalnya kayak let's say kalau misalnya di Chocochips kita jawabnya saya dan kamu gitu, saya dan kakak gitu. Jadi kita manggil diri kita saya dan kita memanggil customer kita tuh kakak. Misalnya kayak gitu. Tapi ada juga misal kalau misalnya kayak di mana ya? Kayak di let's say dulu pas saya di Berry Benka misalnya kayak customer service-nya tuh ada namanya gitu, saya lupa siapa gitu. Kalau nggak salah namanya Linda atau siapa gitu. Jadi kayak ya Kak Linda akan bantu misalnya kayak gitu. Jadi training-training tersebut yang akan kita lakukan terus-terusan sih untuk mencapai ke standar kita supaya customer service agent kita nih sampai nih ke standar kita gitu sih Pak. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Nikola. Terima kasih juga kepada Bapak Andi dan Ibu Nikola atas jawabannya yang insightful di sesi Q&A kita kali ini. Semoga jawaban dari kedua narasumber kita dapat bermanfaat dan memberikan insight yang baru bagi para hadirin yang hadir hari ini. Nah, saya ingin ingatkan lagi untuk pengisian feedback form masih kami buka ya. Bagi peserta yang mengisi link feedback form berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diundi di sesi Lucky Draw pada akhir acara nanti. Nanti juga bagi peserta yang mengisi feedback form akan mendapatkan deck presentasi dari kedua narasumber kita hari ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian dapat men-scan QR code yang ada di layar atau dengan mengklik link yang ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh tim kami. Oke, mungkin langsung saja kita mulai sesi bagi-bagi hadiah di CX Zone yang keempat sekarang ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, akan ada hadiah bagi para peserta yang ikut dalam sesi Q&A. Langsung saja kami umumkan pertanyaan terbaik. Baik, selamat kepada Bapak Fredrik dan Bapak Muhammad Arif telah memenangkan pada sesi Q&A ini sebagai pertanyaan terbaik.
Nanti hadiahnya akan dibagikan oleh tim kami setelah acara berakhir ya. Mungkin untuk menghemat waktu, seperti yang sebelumnya saya ingatkan, para peserta yang telah mengisi feedback form juga berhak untuk mengikuti pengundian lucky draw yang akan diundi setelah ini. Apakah Wheel of Names-nya sudah siap? Oke, sepertinya sudah siap ya Wheels of Name-nya. Boleh langsung diputar mungkin? Baik, selamat kepada Bapak Chandra telah memenangkan Lucky Draw pada CX Zone yang keempat hari ini. Selanjutnya, untuk pemenang selanjutnya. Baik, selamat kepada Bapak Francisco Vito juga yang telah memenangkan Lucky Draw pada hari ini. Bagi seluruh pemenang, saya ucapkan selamat dan hadiahnya nanti akan dibagikan oleh tim kami setelah acara berakhir. Dan akhirnya kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Andi dan Ibu Nicola atas pemaparan materinya, kepada Bapak Delta juga atas sambutannya. Semoga apa yang telah diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi para peserta webinar CX Zone. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang mengikuti webinar ini hingga akhir. Baik, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.30, saya akhiri acara pada hari ini. Saya Weni Anggriani dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di CX Zone berikutnya.